Ini orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Guru, katanya, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus dia perbuat? Ini pertanyaan yang salah ini, tahu nggak? Biasanya orang yang tidak mengerti bertanya pertanyaannya salah, betul nggak? Ya karena dia itu tidak ngerti apa yang mau dia tanya. Ya akhirnya pertanyaannya salah. Lah kalau pertanyaan salah jawabnya bingung, betul nggak? Ya, jawabnya bingung gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Ya di Amsal ada ayat, jawablah orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. Kan gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ayo, udah baca belum? Terus bilang apa? Apa yang kamu baca di sana? Wah, Tuhan Yesus tes. Ini orang baca nggak ya? Ini hukum Taurat, kitab Taurat yang diberikan kepada orang Yahudi itu dibaca apa tidak? Akhirnya orang ini jawab, katanya, hebat juga dia. Sudah baca. Ya. Jawab orang itu, iya, dia baca. Dan dia hafal lagi. Walah, orang Yahudi itu banyak hafal ayat Alkitab. Saya nggak tahu mahasiswa hafalnya berapa banyak. Ya, saya hafal lumayan banyak, tapi sekarang malah banyak lupa. Nah inilah yang saya bilang sama Simo, yang saya paling takut itu saya pikun. Sehingga kalian omong apa saya bingung sendiri. Ini tapi orang Yahudi ini hafal, dia hafal loh. Yang dia hafalkan itu tahu nggak? Ini Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya, dia bilang apa gini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pinter dia, pinter, hafal dia, lebih hebat dari mahasiswa grafik. Hafal dia. Ya, nah, Tuhan Yesus sesuai dengan Amsal, ya, jawablah orang bodoh sesuai dengan kebodohannya, ya. Tapi sebenarnya ini membimbing dia. Sayang ceritanya ini tidak berlanjut sampai ke finalnya. Sebenarnya Tuhan Yesus kata kepadanya, jawabmu benar, dapat 100 kamu. Betul nggak? Dapat 100, jawabmu benar, ya, jawabmu benar, katanya. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, cobalah. Maksud Tuhan Yesus, silakan lakukan, kamu akan masuk surga. Bisa nggak masuk surga? Bisa nggak? Bisa lakukan itu nggak? Bisa nggak mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi? Bisa nggak? Sanggup nggak? Hah? Oh, kalau sanggup, tak perlu juru selamat. Ya, kau masuk surga dengan usaha kamu mematuhi itu. Ya. Apalagi kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento, apa sudah melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab? Saya bilang, aduh, jauh lah. Bagaimana sanggup? Saya bilang, ini peraturan Tuhan, tidak ada yang sanggup. Saya bilang, perintah Tuhan nggak ada sanggup. Saya ngaku nggak sanggup. Loh, masa Pak Suhento saja nggak sanggup? Apalagi kami? Enggak, kamu sama dengan saya. Saya bilang, nggak ada yang sanggup. Saya kasih contoh. Kalau saya mengasihi tetangga saya sama seperti saya sendiri, berarti saya beli mobil, belikan dia satu. Nah, mana bisa? Betul nggak? Gimana? Ada yang sanggup? Ya kan? Kamu beli baju baru Mangga 2 sana, kamu ingin, oh tetangga saya cocok satu ini. Mana sanggup kita? Tidak ada yang sanggup, ya loh. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, nggak ada sanggup. Nggak sanggup. Ya. Berarti tahu nggak apa? Siang malam kamu hidupnya itu jalan di tepi sungai Ciliwung di sana. Lihatin orang miskin dan bagikan mereka baju, ya kan? Bagikan mereka makanan, semuanya itu masih belum cukup, gitu. Semua orang yang di rumah kamu akan ludes habis, sama seperti mereka miskinnya, ya nggak? Gimana? Nggak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup.